Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai aktivitas antifidan ekstrak Tinospora malabaricalam (MIRS) terhadap hama ulat tembakau Spodoptera litura. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Alia Hasna Siti Fauziah dengan NIM J3L118058, saya sendiri Agnes Padia Wulansari dengan NIM J3L118063, Alvaro Mufti Ramadan dengan NIM J3L118097, Randito Ikhwanus Safa dengan NIM J3L118161, dan Asyifa Rahmawati dengan NIM J3L218168. Pada sektor pertanian, masa tunggu dari awal proses penanaman hingga masa panen memerlukan perawatan yang ekstra, karena selama masa pertumbuhan dapat hadir beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi hasil panen. Di antaranya ialah penyakit pada tanaman dan hama, yang dapat menurunkan kualitas hasil panen hingga dapat menyebabkan gagal panen, sehingga dapat merugikan para petani. Salah satu hama penting yang tersebar luas di seluruh Asia karena memiliki berbagai macam inang ialah ulat tembakau Spodoptera litura Fab, yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dengan famili Noctuidae. Ulat ini mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 stadia hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Stadia larva terdiri atas 5 instar, di mana instar yang sangat berbahaya bagi tanaman adalah instar 3 dan 4, yang ditunjukkan dengan gambar yang ada di tengah. Kemudian, gejala dari serangan ulat tembakau Spodoptera litura Fab terhadap tanaman akan tampak pada daun yang pada awalnya daun tampak berlubang-lubang, kemudian menjadi robek atau terpotong, dan yang terparah adalah hanya tersisa tulang daunnya saja, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman inang karena inang tidak dapat mengalami proses fotosintesis akibat daunnya yang sudah tidak ada. Sebagian besar petani tradisional telah menggunakan pestisida sintetis untuk membasmi hama, di mana pestisida adalah zat atau bahan yang digunakan untuk membunuh, mencegah, atau mengendalikan hama pengganggu. Berdasarkan tujuannya, pestisida dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu insektisida, fungisida, herbisida, dan bakterisida, di mana pestisida kimia telah digunakan selama beberapa dekade dalam pengendalian hama karena memiliki efek knockdown yang cepat. Namun, penggunaan yang sembarangan dan berlebihan dapat mengakibatkan beberapa masalah baru, seperti resistensi hama terhadap pestisida yang dapat membangkitkan hama dan memusnahkan musuh alami dari tanaman tersebut. Kemudian dapat menyebabkan hadirnya residu beracun dalam makanan, air, daun, dan tanah yang mempengaruhi kesehatan manusia dan mengganggu ekosistem yang mengarah pada ancaman bahwa penggunaan terus-menerus pestisida dapat merusak lingkungan. Baik, selanjutnya antivedan. Antivedan adalah bahan kimia yang menghambat proses makan tanpa membunuh serangga hama secara langsung dan tetap berada di dekat dedaunan yang dirawat dan pada akhirnya serangga hama akan mati karena kelaparan. Pengujian aktivitas antivedan dilakukan dengan melihat sifat feeding reduction dari sampel, di mana parameter yang akan diamati adalah berat sisa daun yang tidak dimakan oleh larva atau feeding reduction. Tinospora malarabica lam mirs atau bisa disebut dengan brotwali merupakan tumbuhan obat herbal dari famili Menispermaceae yang mempunyai beberapa manfaat diantaranya dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, melancarkan fungsi organ pernafasan, menambah nafsu makan, dan menurunkan kadar gula. Brotowali merupakan perdu yang pertumbuhannya memanjat. Tinggi batang dapat mencapai 2,5 meter dan tebal batang sebesar jari kelingking. Brotowali memiliki batang yang berbintil-bintil rapat,
tidak beraturan, lunak, berair, serta berasa pahit. Jika disimpan dalam waktu yang cukup lama, keadaan batang cenderung tidak berubah. Pada kandungan atau zat aktif tersebut ada pati, glikosida pekroritosida, alkaloida berberin, dan palmatin. Zat pahit pikroretin dan harsa. Kegunaannya analgesik, antipiretik, bakterisida. Berdasarkan kandungannya, brotowali diduga dapat memiliki aktivitas sebagai antivedan atau pestisida alami. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu menguji dan mengetahui aktivitas Tinospora malabarica (LAM) mirs sebagai bahan antivedan terhadap hama ulat tembakau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah pengumpulan tanaman dan ekstraksi menggunakan pelarut. Tanaman Tinospora malabarica dikumpulkan bagian daunnya dan dicuci bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu, untuk menghilangkan kadar air yang ada, daun yang telah dikumpulkan tersebut disimpan di bawah sinar matahari selama 45 menit, lalu dikeringkan di suhu kamar dengan suhu 28 kurang lebih 2 derajat Celcius. Setelah daun brotowali tersebut kering, lalu dihaluskan atau ditumbuk menggunakan blender elektrik. Daun brotowali yang telah halus selanjutnya diekstraksi menggunakan pelarut yang berbeda polaritasnya. Pelarut yang digunakan yaitu heksana, dietil eter, diklorometana, etil asetat, dan juga metanol. Dengan metode yang digunakan yaitu sohlet. Selanjutnya, untuk menghilangkan pelarut dari ekstrak kasar, maka perlu diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, ekstrak kasar yang didapatkan disimpan dalam vial botol dan disimpan dalam lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengumpulan serangga. Yang pertama, telur es litura yang didapatkan dikumpulkan dan disterilkan permukaannya dengan menggunakan larutan natrium hipoklorit 0,02%. Setelah disterilkan, telur tersebut dikeringkan dan dibiarkan menetas. Setelah menetas dan didapatkan larva, maka larva tersebut dipelihara dan juga disediakan tanah yang disterilkan untuk pertumbuhan pupa pada suhu kamar 27 kurang lebih 2 derajat Celcius dengan cahaya berbanding fotoperiode gelap 14:10 dan juga kelembaban relatif 75 kurang lebih 5% di insektarium. Lalu pupa yang didapatkan dikumpulkan dari tanah tersebut dan ditempatkan di dalam ruang oviposisi. Setelah dewasa, digunakan kapas yang dibasahi dengan larutan gula dengan konsentrasi 10% dan ditambahkan beberapa tetes multivitamin yang disediakan sebagai pakan guna meningkatkan kesuburan. Lalu disimpan tanaman jarak di dalam pot atau di dalam kandang dewasa sebagai media untuk bertelur. Selanjutnya adalah untuk menentukan aktivitas antivedan menggunakan metode one choice dish. Yang pertama, cakram daun jarak segar dan juga cakram daun kapas dibentuk dengan diameter 3 cm. Selanjutnya, disiapkan juga ekstrak daun Tinospora malabarica atau ekstrak daun brotowali yang telah dibuat dengan konsentrasi 50, 100, 200, 300, dan 400 ppm. Selanjutnya, tidak lupa dibuat juga kontrol positifnya dengan menggunakan larutan aseton tanpa ekstrak. Setelah pelarut dan juga ekstrak disiapkan, lalu cakram daun tersebut dicelupkan ke setiap konsentrasi ekstrak dan kontrol positifnya. Lalu tidak lupa cakram tanpa perlakuan sebagai kontrol negatif juga digunakan. Setelah didapatkan cakram yang telah dicelupkan
ke dalam ekstrak, lalu cakram dimasukkan ke dalam petri. Masing-masing petri berisi 4 daun. Di dalam petri tersebut sudah diisi menggunakan kertas basah dengan tujuan untuk menghindari pengeringan berkala. Selanjutnya, larva dimasukkan ke dalam cawan petri, dan perlakuan tersebut dilakukan 5 kali ulangan untuk setiap konsentrasi. Lalu perkiraan luas daun yang dimakan dapat kita hitung setelah 24 jam. Kemudian ada hasil dari penelitian ini. Di sini disajikan sebuah grafik antara area daun yang terlindungi dan juga konsentrasi dari ekstrak daun brotowali. Dapat dilihat bahwa untuk ekstrak daun brotowali dengan menggunakan pelarut heksana memiliki area daun terlindungi yang lebih kecil dibandingkan dengan pelarut yang lain. Dapat dilihat pula bahwa urutan area terlindungi yang berasal dari ekstrak tersebut memiliki urutan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pelarut heksana, yang kedua di etil ether, yang ketiga di klorometal, yang keempat etil asetat, dan juga yang terakhir yang paling tinggi yaitu menggunakan pelarut metanol. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa zat antividan yang terkandung dalam brotowali merupakan senyawa polar karena sangat larut dalam pelarut metanol. Kemudian dari data yang telah didapatkan sebelumnya, dihitung AVI ataupun antividan index dengan menggunakan rumus berikut, yaitu C dikurangi T dibagi C tambah T dikali 100%. Dengan C merupakan luas permukaan daun kontrol dan juga T merupakan luas permukaan daun perlakuan. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus tadi, diperoleh data AVI 50 dan AVI 90 sebagai berikut. Untuk ekstrak dengan pelarut heksana diperoleh AVI 50 sebesar 258,71 ppm dan AVI 90 sebesar 398,17 ppm. Kemudian ekstrak dengan pelarut dietil ether memiliki AVI 50 sebesar 251,80 ppm dan AVI 90 sebesar 376,12 ppm. Untuk ekstrak dengan pelarut diklorometan memiliki AVI 50 sebesar 234,97 ppm dan AVI 90 sebesar 346,25 ppm. Dan untuk ekstrak dengan pelarut etil asetat memiliki AVI 50 sebesar 220,57 ppm dan AVI 90 sebesar 322,02 ppm. Terakhir, ekstrak dengan pelarut metanol memiliki AVI 50 sebesar 196,53 ppm dan AVI 90 sebesar 316,40 ppm. Dari nilai AVI dan juga area daun yang terlindungi dapat dilihat bahwa nilai AVI ini berbanding terbalik dengan area daun yang terlindungi. Antividan merupakan bahan yang memiliki kandungan senyawa penghambat makan yang dapat menutup atau mengacaukan sinyal-sinyal rangsangan makan yang terdapat pada suatu makanan. Artinya, antividan dapat mengurangi rangsangan atau keinginan makan pada suatu hama, sehingga baik digunakan sebagai pestisida alami. Antividan bekerja dengan cara merangsang syaraf penolak makan yang spesifik berupa reseptor kimia atau kemoreseptor yang terdapat pada bagian mulut atau mouth part pada suatu hama. Reseptor kimia tersebut bekerja bersama reseptor kimia lainnya dan menyebabkan gangguan persepsi pada hama untuk merasakan atau mendapatkan rangsangan untuk makan. Senyawa metabolit sekunder dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan pergantian kulit, gangguan reproduksi, gangguan jaringan, dan sel pada serangga. Cara kerja senyawa ini adalah mengganggu kerja sistem endokrin serta mengganggu hormon tubuh serangga. Senyawa metabolit sekunder umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu senyawa-senyawa terpenoid, fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Ekstraksi senyawa tumbuhan brotowali dipengaruhi oleh sifat dan kemampuan senyawa larut dalam pelarut dan kepolaran yang sesuai.
Sehingga nilai konsentrasi aktivitas antifidannya juga dipengaruhi oleh bahan pelarutnya. Kandungan alkaloid berberin, saponin, dan tanin pada tanaman brotowali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan senyawa yang diduga sebagai senyawa yang dapat merusak sel pada hama atau serangga serta memiliki efek bakterisida. Lalu, bagaimana pengaruh yang dihasilkan Tinospora malabarika atau brotowali terhadap hama ulat tembakau? Tinospora malabarika memiliki kemampuan sebagai antifidan. Senyawa yang dapat digunakan sebagai antifidan pada Tinospora malabarika merupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki kelarutan paling tinggi pada pelarut metanol dan yang terendah ada pada pelarut heksana. Aktivitas antifidan baik pada AVI50 dan 90 yang tertinggi didapatkan dari ekstrak metanol. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.